Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi bersama saya, Vena di channel Ruang Sunyi, yang akan menemani malam kesendirianmu. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari simak ceritanya. Jika kamu belum tahu cerita bagian sebelumnya, silahkan klik link di kolom deskripsi. Jika sudah, mari simak cerita selanjutnya. Wan, ujar Yono tiba-tiba, memecah keheningan. Lu pernah ngerasa nggak, kayak ada tempat yang dari jauh aja udah terasa aneh? Wawan menoleh sekilas. Aneh gimana? Nggak tahu. Kayak sepi tapi bukan sepi biasa. Hening tapi kayak ada yang ngelihatin. Wawan tak langsung menjawab. Ia hanya mengarahkan pandangannya ke jalan di depan. Lu kebanyakan nonton film horor, jawabnya akhirnya, setengah bercanda. Yono tertawa, tapi pelan. Mungkin perjalanan masih panjang, tapi firasat sudah mulai menyelimuti. Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setelah menempuh hampir 7 jam perjalanan, akhirnya mobil jeep putih itu mulai memasuki kawasan perbukitan. Jalanan mulai menanjak dan berliku, memaksa Wawan untuk menurunkan kecepatan dan lebih waspada. Di kanan kiri, pemandangan berubah drastis. Rumah-rumah warga yang tadi masih ramai di desa terakhir kini mulai berjauhan, tersebar dengan jarak puluhan meter, dan semakin ke atas, perlahan hilang sama sekali. Kayak dunia lainnya, gumam Yono sambil mencondongkan tubuh ke jendela, menatap keluar. Tadi di bawah masih ada yang jual bakso, sekarang tinggal pepohonan doang. Wawan hanya mengangguk kecil, matanya fokus ke jalan sempit yang mulai berubah menjadi aspal kasar bercampur tanah. Di kejauhan, terlihat sebuah gapura tua yang berdiri di pinggir jalan. Catnya sudah memudar, sebagian hurufnya hampir tak terbaca, tapi masih cukup jelas untuk memunculkan rasa tak nyaman. Selamat datang di hutan Wonokromo. Gapura itu menjulang setinggi hampir 2 meter, terbuat dari kayu dan batu alam yang telah berlumut. Di atasnya bergantung seutas kain putih yang kusam dan sobek, dibiarkan tertiup angin. Yono membaca tulisan itu pelan. Hutan Wonokromo. Kayaknya ini batas terakhir pemukiman. Habis ini, kita masuk jalur tanah ke lokasi proyek, jawab Wawan sambil memperlambat laju mobil. Mereka melintasi gapura itu dengan perlahan. Begitu melewatinya, suasana langsung berubah. Tak ada lagi rumah. Tak ada suara manusia. Hanya deru mesin jeep, suara gesekan ranting, dan cuitan burung hutan yang terdengar samar. Di sisi kiri dan kanan, pepohonan tinggi berdiri rapat, pohon jati, bambu liar, semak belukar. Jalan berubah menjadi tanah merah yang sudah mulai kering tapi tampak licin di beberapa bagian. Wawan menggenggam kemudi lebih erat. Mobil sedikit berguncang saat melewati lubang kecil di tengah jalan tanah. GPS di dashboard mulai kehilangan sinyal, menunjukkan peringatan merah. Ini udah masuk koordinat yang dikasih Pak Gunawan, ucap Wawan. Yono menoleh ke arah peta cetak di tangannya. Harusnya kita terus ikutin jalur ini. Nanti ada percabangan, belok kiri, masuk ke jalan kecil yang katanya langsung tembus ke lahan Pak Budi. Mereka melaju perlahan, melewati deretan pohon yang semakin padat. Sinar matahari mulai terhalang oleh rindangnya dedaunan, membuat suasana terasa lebih redup meski masih siang. Yono mulai gelisah. Sepi banget ya. Tadi kita udah 1 jam gak ketemu orang. Gak ada warung, gak ada sinyal, bahkan suara ayam pun gak ada. Wawan tidak menjawab. Ia juga merasakannya. Bukan hanya sepi, tapi juga seakan ada sesuatu yang mengamati dari balik pepohonan. Sesekali
Jari matanya menangkap bayangan samar di sela batang-batang pohon. Tapi saat menoleh, tak ada apa-apa. Jeep terus melaju, perlahan namun pasti, menembus jalan tanah yang membawa mereka semakin dalam ke jantung hutan monokromo. Wawan masih menggenggam erat kemudi, matanya terus fokus menatap jalan tanah yang kini semakin sempit dan berliku. Beberapa kali ban Jeep tergelincir oleh pasir kering di tikungan, membuatnya harus menurunkan kecepatan lebih jauh. Pepohonan di kiri dan kanan tampak lebih rapat, dengan batang-batang tua yang menjulang dan akar-akarnya mencuat dari permukaan tanah. Sambil terus memegang tablet GPS yang mulai stabil kembali sinyalnya, Yono memicingkan mata memperhatikan layar. "Wan, pelan-pelan. Kayaknya kita udah dekat," katanya. Wawan menoleh sedikit. "Koordinatnya udah nyampe." Yono mengangguk cepat. Iya. Nih, titik ujung proyek jalan. Ini posisi awal yang dikasih. Coba berhenti dulu." Wawan menginjak rem perlahan. Mobil Jeep melambat, lalu berhenti di sebuah bagian datar dari jalan tanah yang cukup lebar. Dari sisi kanan jalan, ada celah antara pepohonan yang terbuka, menghadap ke lereng bukit. Cahaya matahari sore menembus dari celah langit, membuat bayangan panjang jatuh di tanah. Jam tangan Wawan menunjukkan pukul 15.15. Mereka membuka pintu dan turun dari mobil. Angin sore berembus pelan, membawa aroma dedaunan kering dan tanah basah yang khas. Wawan melangkah ke sisi lereng, berdiri di tepi jalur tanah, memandang ke bawah. Dari tempat mereka berdiri, tampak sebuah pemukiman kecil nun jauh di bawah bukit. Rumah-rumah tampak kecil seperti kotak korek api, berjajar di antara sawah dan pepohonan. Asap tipis mengepul dari salah satu atap. Entah asap dapur atau pembakaran. Tapi semuanya terasa jauh dan sunyi. "Ini titik awal jalan yang mau dibangun," ucap Yono sambil membuka map cetak dan mencocokkannya dengan koordinat GPS. "Jalan bakal nembus ke atas bukit sana. Di ujung paling timur itu katanya lahan Pak Budi. Tapi kita mulai dari sini." Wawan menuruni sedikit bagian tanah miring di sisi jalan dan menginjak tanah proyek yang akan dibuka. Ia jongkok, mengambil segenggam tanah merah dan mengamatinya. Tanahnya padat, tapi ada lapisan pasir dan serpih batu. Harus digali dalam buat pondasi. Apalagi kalau musim hujan, rawan longsor, ucapnya sambil berdiri kembali. Yono mengangguk. "Iya, dan lihat tuh, kontur tanah naik turun. Harus banyak potong bukit dan perkuatan tebing." Mereka mulai menyusuri sebagian jalur, mencatat kontur, mengaktifkan alat ukur, dan mengambil beberapa dokumentasi dengan kamera. Suara langkah mereka di atas daun-daun kering jadi satu-satunya suara yang terdengar di tengah hutan itu. "Gue heran, kok Pak Budi bisa milih tempat kayak gini buat bikin villa," gumam Yono sambil memotret sisi jalur yang curam. "Jauh, sepi, sinyal susah. Kalau gue jadi dia, mending bikin rumah di Bali sekalian." "Orang kaya MAH bebas," jawab Wawan sambil mengangkat drone dari ranselnya. "Dia punya lahan pribadi di puncak bukit, katanya view-nya bagus. Tapi, biaya buat bangun akses ke sini juga nggak main-main." Saat drone mulai terbang dan memotret dari atas, Wawan menatap layar kecil di remote pengendali. Gambar dari udara menunjukkan betapa terisolasinya lokasi ini. Jalur yang mereka lalui tadi tampak melingkar panjang, dikelilingi hutan tanpa satupun bangunan di sekitarnya. Di layar itu, Wawan memperhatikan sesuatu. Sebuah titik gelap di bawah pepohonan. Diam. Tidak bergerak. Tapi cukup mencolok dibanding bayangan pohon lain. Sebelum ia bisa memperbesar gambar, layar drone tiba-tiba berkedip dan hilang sinyal. Wawan mengernyit. "Hah? Ada apa?" tanya Yono yang memperhatikan.
jawab Wawan pelan. Ia mencoba rekonek, tapi gagal. Padahal baru terbang 2 menit. Yono tertawa kecil. Mungkin drone-nya takut ketinggian. Wawan tidak menjawab. Ia hanya menatap layar yang kini gelap, dengan perasaan yang mulai tak enak. Angin sore kembali berembus. Tapi kali ini, terasa lebih dingin. Langit di atas hutan Wonokromo mulai berubah warna. Jingga pudar perlahan menelan biru siang, digantikan oleh semburat kelabu yang menggantung rendah di atas pepohonan. Cahaya matahari yang tersisa menembus rimbun dedaunan, menciptakan bayangan bergerak yang samar di tanah. Wawan duduk di atas batu besar di pinggir jalur tanah, memandangi layar GPS yang kini hanya menunjukkan tanda no signal. Di sebelahnya, Yono duduk selonjor sambil menyeruput kopi instan dari tumbler hitamnya. Manta Aap seger, celetuk Yono sambil nyengir. Sejuk hawanya tapi ngeri sepi banget. Wawan tersenyum titis. Ia membuka termos kecil miliknya, menuang kopi ke tutup yang difungsikan sebagai cangkir. Uap panas mengepul ringan, menemani udara sore yang semakin lembab dan sejuk. Ia melirik jam tangannya. Pukul 17.02. Waktu jalan cepet banget, gumamnya. Yono mengangguk. Kita baru observasi separuh jalur. Besok mesti lanjut bagian atas bukit. Tapi hari ini cukuplah. Udah mulai gelap. Wawan meneguk kopinya pelan, lalu menatap ke sekeliling. Suasana hutan terasa lebih berat sekarang. Sunyi yang tadi masih terasa wajar kini berubah menjadi sepi yang menekan. Gue rasa kita harus cari tempat nginap malam ini, ucap Wawan. Di mana? Di jeep, tanya Yono, setengah bercanda. Di rumah warga. Turun lagi ke pemukiman terakhir tadi siang. Kayaknya kita sempat lewat 2 rumah di dekat kebun, jelas Wawan. Daripada maksa lanjut, mending besok pagi kita naik lagi. Lebih aman juga. Yono mengangguk cepat. Setuju. Gue nggak mau nginep di tengah hutan kayak gini. Apalagi sinyal nggak ada, suara binatang juga nggak kedengeran. Heningnya, aneh, bro. Mereka berdiri, saling bantu merapikan alat-alat dokumentasi dan mengemas kembali peralatan survei. Drone yang tadi hilang sinyal masih belum ditemukan, tapi Wawan memutuskan untuk mencarinya esok hari saat cahaya lebih baik. Setelah semua perlengkapan masuk ke dalam mobil, mereka bergegas masuk ke jeep. Saat mesin dinyalakan, suara knalpot tua terdengar keras memecah kesunyian hutan, seolah membangunkan sesuatu yang sejak tadi hanya diam mengamati. Jeep perlahan berputar arah, kembali ke jalur tanah yang membawa mereka turun ke arah barat, menuju desa terakhir yang mereka lewati. Langit kini gelap, bayangan pohon jatuh memanjang seperti tangan-tangan tinggi yang melambai pelan di sepanjang jalan. Hutan Wonokromo perlahan menelan cahaya terakhir hari itu.